Huawei Mate 20 Pro di tahun 2021 sekarang cuma 3 jutaan aja loh guys. Di harga segitu apakah worth untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Huawei Mate 20 Pro di tahun 2021. Let's go! Halo guys, semoga selamat dari Steph Tech. Mari kita langsung aja review Huawei Mate 20 Pro di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya ini kalian bisa beli di harga 3,6 juta aja, ini udah lumayan murah. Yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Itu tuh single SIM, tapi bisa pakai nano memory card. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Kirin 980 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,4 inci, 2K OLED display dengan Hz-nya masih 60 Hz, belum high refresh rate. Itu PPI-nya tuh sebesar 538, jadi lumayan ketat. Udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, storage speed-nya tuh UFS 2.1, dual speaker, NFC support, ada AR Blaster, udah USB Type-C 3.1 dan udah support on the go. Dan juga punya baterai sebesar 4200 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 40 watt, 15 watt wireless charging, dan juga 2.5 reverse wireless charging. Itu dia spek singkatnya. Oh ya, by the way guys, kalau kalian ingin wallpaper di HP ini, gue udah taruh linknya juga di deskripsi. Oke, so untuk si desain displaynya, mari kita moving on. Untuk build quality-nya Mate 20 Pro yang pastinya masih kerasa super premium. Dengan bodinya yang tipis, terus frame sampingnya terbuat dari metal, dan juga bodi belakangnya terbuat full dari kaca. Untuk desain dan feel-nya di tangan sendiri ini ngingetin gue sama HP Samsung Galaxy S7, S8, S9 di era-era HP itu. Ini ngingetin gue banget, terutama feeling di tangannya ini mirip banget HP tersebut. Cuma memang ya untuk memakai satu tangan di Mate 20 Pro karena size-nya besar dan juga edge display, ini memang rada sulit. Mate 20 Pro memang HP yang ditujukan untuk two-handed usage daripada one-handed usage. Untuk NFC yang pastinya ada di HP Mate 20 Pro, posisinya tuh di daerah kamera. Kalau misalnya kita coba tes langsung aja pakai GTO kecing, scan ke belakang. Kita langsung ke scan. Dan ya, scanningnya sendiri ini sangat baik. Kalau misalnya mau di rating dari 0 sampai 10, ini kira-kira 9 dari 10. Perfect pretty much. Gak ada masalah sama sekali untuk HP second. Dan untuk kecepatan fingerprint-nya walaupun bukan yang tercepat, tapi at least masih cukup akurat dan reliable. Untuk Face ID, ini pretty much instan, bisa kita lihat super cepat dan super akurat. Nah, terus untuk kualitas layarnya sendiri di Mate 20 Pro masih kerasa seperti layar flagship even di tahun 2021 sekalipun. Overall, gambar kelihatan super duper sharp dengan viewing angle yang perfect dan warna yang sangat vibrant, terus hidup. Cuma yang gue rasa tuh, di Mate 20 Pro agak berlebihan kontrasnya. Jadi warna gelap itu kayak warna brown atau warna merah gelap tuh suka kelihatan lebih hitam atau lebih gelap daripada layar biasanya. Tapi selain itu nih, layarnya udah cukup oke. Oh ya, terus juga guys, ini kalian resolusi layarnya suka banyak kanannya nih. Ini resolusi layarnya kan 2K, tapi kalian bisa adjust sampai 720p kalau nggak salah. Kalau misalkan ke settings, terus kita ke display, di sini ada settingan screen resolution. Bisa milih dari 720 sampai 1440p. Very nice. Dan ya, untuk pemakaian di luar, menurut gue Mate 20 Pro ini lumayan mediocre sayangnya. Bisa kita lihat ini di kondisi cloudy, sekalipun layar masih kelihatan cukup gelap. Tapi at least masih cukup usable kok. Cuma memang ini lebih gelap daripada flagship zaman sekarang ya pastinya. Dan yang terakhir, touch delay-nya ini sendiri nggak ada touch delay sama sekali. Mau dipakai untuk ngetik keyboard, dengan super cepat atau navigasi OS, semua kerasa akurat dan smooth. OS-nya juga ini kerasa lebih polis daripada OS-OS Cina lainnya kayak MIUI. Next, untuk audio quality. Yang pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C karena di Mate 20 Pro sayangnya udah nggak ada headphone jack. Dan gue bisa bilang ini sayangnya kualitasnya mediocre, nothing special. Untuk kelas flagship sih sebenarnya ini gue expect sedikit lebih bagus untuk kualitasnya. Tapi ya masih cukup oke lah. Dia masih punya bass yang super punchy, yang memang kadang berlebar ke mid-range, tapi masih cukup oke. Vokalnya masih cukup jernih dan juga instrumen yang lumayan bagus, tapi memang lebih mundur daripada HP lainnya. Untuk si full volume-nya juga ini cukup bagus. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro. Di volume 80% ini sudah kerasa cukup keras untuk preferensi gue, which is pretty nice. Dan untuk dual speaker-nya ini memang sedikit unik, rada aneh. Karena si main speaker-nya tuh, bisa kita lihat di bawah, nggak ada. Dia itu main speaker-nya ada di USB Type-C. Yap, nyatu sama USB Type-C.
Untuk secondary speaker dia sama seperti HP lainnya di earpiece ya guys. Tapi itu lumayan unik di USB Type-C port. Yang sayangnya memang ngebuat kualitas audionya menurut gue jadi kurang bagus atau jadi mediocre banget untuk kelas flagship. Overall suara lebih ke arah bright dengan suara vokal yang jernih, bass yang flat, dan juga separasi instrumen yang cukup bagus walau sedikit mundur karena vokalnya ini memang kerasa maju banget. Untuk full volumenya ini juga di bawah rata-rata, di sekitar 90% volume itu baru kerasa keras menurut gue. Ini volumenya nggak bisa keras banget. Tapi untungnya di full volume ini nggak ada distorsi sama sekali. Oh ya guys, kalau bisa mau dibandingin sama HP baru kayak Redmi Note 10 atau Mi 11 Lite terutama, dibanding sama Mi 11 Lite, masih lebih bagus speakernya di HP tersebut daripada di ini, menurut gue. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Selanjutnya untuk si kamera quality-nya, kamera belakang dia tuh Rocap triple kamera. Yang pertama punya megapiksel sebesar 40 megapiksel itu main kamera dengan f1.8. Kamera kedua itu telephoto 8 megapiksel f2.4 yang udah ada optical image stabilization dan bisa zoom sampai 3 kali optical. Dan kamera terakhir ini 20 megapiksel f2.2. Untuk kamera depan ini hanya satu aja, 24 megapiksel lumayan besar di f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan ya, untuk kualitas main kameranya ini menurut gue di tahun 2021 sekalipun masih sangat bagus dan yang pastinya bisa bersaing di harga yang sama atau malahan lebih mahal dikit. Overall main kamera punya warna yang lebih cool, dengan detail yang sharp, kontras yang akurat, dan dynamic range yang lumayan bagus. Kamera ultrawide dan telephoto juga ini sebenarnya cukup bagus. Kamera ultrawide masih punya color temperatur yang mirip dengan si main kameranya, yang sangat penting menurut gue. Detail yang masih sharp dan juga overall gambar masih kerasa lumayan hidup. Cuma sayangnya untuk si kamera telefotonya, ini memang walaupun punya warna yang mirip dengan main kameranya, which is pretty nice, tapi sayangnya detailnya lebih soft dibanding kamera ultra dan main kameranya. Tapi overall sih ini kamera tiga-tiganya masih cukup bagus di tahun 2021. Dan untuk foto lainnya juga ini masih sangat bagus, pakai night mode yang pastinya gambar masih kelihatan sangat terang dengan warna yang vibrant, terus juga punya detail yang masih sharp dengan noise yang minimum. Foto selfie-nya juga ini masih bisa bersaing banget. Gambar masih kelihatan sangat sharp dengan warna yang bagus, bisa kita lihat ini foto backlight sekalipun masih cukup oke. Untuk video recording ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps, jadi sampelnya bakal di resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps, kita coba stabilisasi. Dan ini di videonya tulisannya hanya bisa nge-record maksimal 10 menit untuk 4K 30fps sayangnya. But it's fine. Kita coba fokusin ke tanaman hijau ini. Ini fokusnya lumayan cepat, bagus banget. Warnanya juga kelihatan vibrant. Overall shot. Kalian bisa lihat dynamic range-nya gimana. Dan ya, kalian juga bisa nilai gimana kualitas audionya di bawah. Ini bisa kita lihat fokusnya cepet banget. Mantap. Oke, gaming performance ini tuh pakai chipset Kirin 980 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Kalau nggak salahnya tuh ini, correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah tuh pada zamannya ini tuh satu saingan sama Snapdragon 855. Cuma memang untuk gaming performance-nya, kalau main game berat kayak Genshin Impact, di Snapdragon 855 masih lebih unggul. Bisa kita lihat di Kirin 980 main Genshin Impact, di settingan low setting dengan frame rate 60, overall punya performance yang sebenarnya cukup oke. Cuma kalau banyak efek di layar, kalau misalnya lagi ulti atau lagi elemental skill, gameplay bakal jadi stuttering dan juga jadi agak unplayable. Tapi untuk frame rate sendiri nih sebenarnya cukup oke kok. Sekitar 45-50 fps-an. Cuma stutteringnya aja itu yang bener-bener annoying banget. Oh ya, untuk si hitnya sendiri atau panasnya sendiri ini kalau misalnya kita main lebih dari 30 menitan, Mate 20 Pro memang bakal ada thermal throttling dan juga stutteringnya jadi makin banyak. Tapi at least untuk main game rhythm kayak Bandori atau Arkaya di Mate 20 Pro ini menurut gue salah satu HP Cina yang sangat enjoyable banget untuk main game rhythm. Overall nggak ada touch delay ataupun audio delay kalau misalnya main lagu di difficulty yang tinggi sekalipun. Ya mungkin gak seresponsif Google atau iPhone, tapi untuk HP Cina ini jauh lebih baik dibanding HP lain kayak Vivo atau Xiaomi.
Next, UI experience. Kalau misal kita ke settings, terus kita scroll all the way ke bawah ke about phone, ini tuh di EMUI dan juga EMUI versi 10 di Android version 10 atau Android 10. Dan ini gue bisa jamin gak bakal dikasih update selanjutnya. Karena ini tuh kan kalau nggak salah Huawei Mate 20 Pro tuh HP keluaran Huawei terakhir yang masih support Google Play Store kalau nggak salah. Jadi ya, don't expect ini bakal dapat Android 11 atau security yang baru, security patch yang baru. Kayaknya belum nggak bakal deh. Tapi ya, untuk day-to-day usage ini di Mate 20 Pro masih kerasa nyaman banget. OS masih kerasa smooth, navigasi juga aplikasi masih sangat responsif, multitasking masih kerasa snappy, dan juga untuk loading aplikasi ini masih kerasa sangat cepat. Cuma memang seperti biasa ini gue kurang suka OS-nya Huawei. Walaupun memang ini kalau misalnya dibandingin sama MIUI, EMUI kerasa lebih polish, sama lebih konsisten, sama lebih optimize. Tapi overall gue kurang suka sama desainnya. Kayak terlalu apa ya? Terlalu over the top, terlalu pingin kayak iOS. Gue lebih prefer skin yang lebih independen kayak One UI atau stok Android sekalian. Dan untuk si DRM infonya sendiri, ini kalau misalnya kita ke DRM info, karena ini HP flagship, jadi no wonder guys, ini sudah di Widefine L1 dan sudah support HDR10. Mantap. Last but not least, battery life-nya. Ini tuh baterainya cukup besar, even di tahun 2021 sekalipun, 4200 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 40 watt. Dan untuk ketahanan baterainya, Mate 20 Pro di tahun 2021 masih sangat bagus banget. Overall bisa tahan 1,5 hari dengan pemakaian medium usage guys, sosial media, YouTube, dan sedikit gaming, itu masih cukup oke. Screen on time sendiri gue bisa dapet, kalau misal gue liatin, gue udah screenshot, kita ke gallery, terus kita ke screenshot, ini gue bisa dapet screen on time sekitar 7 jam. Ini sama sedikit gaming ya guys, kalau misal hanya light usage kayaknya bisa sampai 8 jam lebih. Jadi ya, ini menurut gue untuk HP second salah satu yang terbaik untuk ketahanan baterainya. Dan untuk si charging speed-nya ini gue nggak pakai fast charger 40 watt karena gue nggak punya. Sorry guys, ini gue pakai charger Google Pixel 18 watt. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 31 menit. Masih lumayan cepat untuk di tahun 2021. Very nice. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue Mate 20 Pro di tahun 2021 yang harganya sekarang cuma 3 jutaan atau lebih tepatnya 3,6 juta, ini bisa jadi deal yang sangat worth it menurut gue. Kenapa? Karena di harga segitu Mate 20 Pro masih punya desain yang sangat premium, kualitas layar yang menurut gue A-class, kualitas kamera yang masih sangat bagus banget, terutama main kameranya di tahun 2021, performa yang masih sangat kencang berkat Kirin 980-nya, dan juga ini jarang yang ada di HP second, baterai life-nya masih sangat solid banget, masih bisa tahan lama, even di tahun 2021, even ini HP second baterainya masih sangat sehat. Yang gue bisa bilang jarang banget, gue nggak bisa bilang hal tersebut di semua HP, karena biasanya tuh kan HP second tuh baterainya udah rada buruk, di sini masih lumayan remarkable. Ya overall gue rekomen Mate 20 Pro di harga 3 jutaan. Cuma memang ada satu kelemahan yang bisa jadi deal breaker, seperti yang tadi gue bilang, ini tuh dari si software supportnya yang pretty much udah nggak ada. HP baru kayak Poco X3 Pro menurut gue lebih baik kalau misal kalian peduli sama future-proof software support. Tapi kalau misal kalian nggak peduli, menurut gue Mate 20 Pro masih sangat worth it banget. Dan seperti biasa, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan sudah video kelewat atau ngomongnya kecepatan. Seperti biasa, kalau kalian ingin pernah tidak pendek, gue udah taruh link di deskripsi. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Bye.